السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشرال muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari surah At-Talaq. Dan pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hukum yang berkaitan tentang talak dan juga hukum yang berkaitan tentang nafkah. Dan jika kita memperhatikan ayat-ayat yang telah kita jelaskan di dalam surah ini, maka keseluruhannya itu berkisar pada permasalahan yang berkaitan tentang talak, tentang iddah, kemudian tentang kewajiban memberi nafkah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa keutamaan yang berkaitan tentang takwa dan tawakal. Dan kita telah jelaskan pula keterkaitan yang sangat erat antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan di saat seseorang itu diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Di antaranya adalah permasalahan yang berkaitan tentang talak. Ketika seseorang mampu untuk komitmen pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya beraneka ragam fadilah dan keutamaan. Di antara keutamaan tersebut adalah hadirnya kemudahan-kemudahan jalan keluar atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan Allah telah menyebutkan bahwa semua ketetapan yang telah disebutkan pada surah ini dan juga pada surah-surah yang lain itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada manusia agar bisa diamalkan, dan itulah yang akan menjadi faktor utama terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Lalu pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat resiko yang akan ditanggung oleh manusia ketika mereka berpaling dan menyelisihi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di ayat yang ke-8, "Wa ka'ayyim min qaryatin
dan betapa banyak negeri. Negeri yang dimaksud di sini adalah penduduknya. Jadi betapa banyak penduduk suatu negeri, atad an amri rabbiha wa rusulih. Mereka berpaling menentang urusan dan perintah Tuhannya dan perintah utusan-utusannya. Fahasabnaha hisaban syadida. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan perhitungan kepada mereka dengan perhitungan yang sangat ketat. Wa'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan kami mengazab mereka dengan azab yang sangat berat. Fadzaqat wabala amriha. Dan penduduk negeri terdahulu tersebut merasakan akibat buruk dari perbuatan-perbuatan mereka. Wa kana 'aqibatu amriha khusra. Dan ujung dari urusan mereka itu adalah kerugian. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka adzaban syadida, azab yang sangat pedih. Fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal, alladzina amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian dzikra, peringatan, yaitu Al-Qur'an. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang azab dan kebinasaan yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Dan ini adalah fakta sejarah yang tertulis di dalam Al-Qur'an, diceritakan juga oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di masa lampau ada sejumlah umat yang telah hadir di muka bumi ini, di mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik peristiwa-peristiwa tersebut juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jumlah mereka yang banyak, kekuatan mereka secara materi yang sangat hebat, itu sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada mereka. Tidak bisa melindungi mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah datang siksa Allah, maka tidak ada yang bisa mencegah datangnya siksaan tersebut. Di umat terdahulu ada suatu kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membuat rumah dengan cara memahat bebatuan. Jadi mereka membangun rumah bukan dengan tumpukan batu bata, tetapi batu yang dipahat, dimodel dan dibentuk menjadi seperti rumah. Sehingga mereka merasa tidak ada, dan mereka membuatnya di atas gunung. Sehingga mereka merasa tidak mungkin ada yang bisa mengazab mereka. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka mereka binasa meskipun berada di atas rumah-rumah batu yang sangat kokoh. Ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa tidak ada di antara makhluk Allah yang bisa berlindung dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut tidak lain agar kita mengambil pelajaran
agar apa yang menimpa mereka jangan sampai menimpa diri kita, dan agar kita tidak terkena siksaan sebagaimana yang menimpa mereka, maka kita menjauhi perbuatan yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan berkaitan dengan ayat yang tadi kita bacakan, wa ma'a adzabid dunya fa innallaha a'adda lahum fil akhirati 'adzaban syadida. Dan bersamaan dengan azab yang mereka dapatkan di dunia, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan azab di akhirat. Jadi double azabnya, double siksaannya. Di dunia disiksa, dan di akhirat juga Allah telah menyiapkan siksaan untuk mereka. Di sini disebutkan fahasabnaha hisaban syadida. Allah menghisab mereka dengan hisab yang sangat ketat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwa hisab yang sangat ketat itu adalah hisab yang tidak ada pemakluman di dalamnya, perhitungan yang tidak ada pengampunan di dalamnya. Semua kesalahan yang dilakukan semuanya dibalas dalam bentuk hukuman, tidak ada maaf, tidak ada ampunan. Karenanya wa'adzabnaha 'adzaban nukra, dan mereka juga diazab dengan azab yang sangat pedih. Dan ini yang kita baca pada kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana Fir'aun disiksa dengan ditenggelamkan di lautan, kemudian kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, semua dikisahkan di dalam Al-Quran, yang semuanya digambarkan bahwa mereka adalah umat yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah ya ulil albab. Ulul albab itu zawil uqul, pemilik akal. Tetapi akal yang dimaksud di sini bukan hanya akal secara fisik, tetapi akal yang dimaksud di sini adalah allati tafhamu anillahi ayatihi wa ibarihi. Akal yang bisa digunakan oleh pemiliknya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ibrah-ibrah yang Allah telah hadirkan untuk mereka. Wa anna alladhi ahlaka al-quruna al-madiyata bitakdzibihim, dan bahwasanya yang membinasakan umat-umat terdahulu itu tidak lain karena takdzibihim, pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi perhatian kita. Jadi mereka dibinasakan bukan karena mereka berada di wilayah tertentu, bukan karena mereka berasal dari ras dan suku tertentu, tetapi yang membuat mereka dibinasakan itu karena perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan demikian, mereka menyelisihinya. Allah melarang dari sesuatu, mereka melanggarnya. Maka ini adalah tindakan yang mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Anna man ba'dahum mithluhum, dan bahwasanya manusia atau generasi yang datang setelah mereka, setelah umat-umat yang dibinasakan, itu sama dengan mereka. Artinya hukum Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, itu tidak akan pernah berubah. Bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah,
maka akibat yang mereka dapatkan itu sama dengan akibat yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Syekh Sa'di menegaskan la farqa bainat ta'ifatain. Tidak ada perbedaan antara dua golongan. Selama perbuatannya sama, maka hukuman yang Allah berikan kepada mereka juga itu adalah hukuman yang sama. Kemudian summa dzakara ibadahul mu'minin bima anzala alaihim min kitabih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang beriman, menyebutkan tentang orang-orang beriman berupa apa yang Allah telah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Alladzi anzalahu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran tersebut Allah turunkan kepada utusannya, kepada rasulnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyukhrijal khalqa min dhulumatil kufri wal jahli wal ma'siyah. Agar Al-Quran ini diajarkan kepada manusia, agar manusia mempelajari Al-Quran, sehingga dengan mereka mempelajari Al-Quran mereka bisa keluar dari gelapnya kekufuran, kebodohan dan kemaksiatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ini merupakan penegasan bahwa setiap orang itu mutlak dan wajib, dan tidak bisa ditawar, harus mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang tidak mengerti isi daripada Al-Quran, maka dia akan terus berada di dalam kegelapan kekufuran, kegelapan kebodohan, kegelapan kemaksiatan. Karenanya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tauladan tentang kegigihan di dalam mempelajari Al-Quran. Beliau di antara doa yang beliau ucapkan itu adalah Rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk mengucapkan wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu. Karena inilah yang menjadi modal awal agar kita keluar dari kegelapan. Orang yang berada di dalam kegelapan itu seperti orang yang tidak bisa melihat. Jadi kalau kita ingin membayangkan sulitnya orang yang tidak mengerti ajaran agama, seperti ketika mati lampu. Kita mau ngambil sesuatu, kadang kita salah ambil. Kita mau berjalan, kita kadang menabrak. Seperti itulah keadaan ketika kita buta terhadap ajaran agama kita. Yang mestinya tidak boleh diambil, justru diambil. Yang mestinya tidak ditabrak, justru ditabrak. Artinya akan banyak pelanggaran yang kita lakukan, akan banyak kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita terperosok, terjatuh, banyak hal-hal yang mencelakakan yang akan kita yang akan menimpa diri kita ketika kita berada dalam kegelapan disebabkan ketidakmengertian kita terhadap urusan-urusan agama kita. Tadi perumpamannya, kita bayangkan saja kita berada dalam keadaan gelap. Apa yang akan menimpa diri kita ketika kita dalam kegelapan. Faminan nasi man amana bihi wa minhum man lam yu'min bih. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia terbagi dua. Ada yang mengimaninya dan ada yang tidak mengimaninya, ada yang mengingkarinya.
Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah, dan siapa yang mengimani dan melakukan amal saleh, karena iman itu selalu berujung pada amal saleh. Ketika kita meyakini sesuatu, maka kita akan mengamalkannya, dan itu adalah bukti benarnya keimanan kita, bukti daripada kesempurnaan iman kita. Ketika iman itu bisa membuahkan amal saleh. Jadi ada amal saleh yang itu menjadi syarat benarnya iman, ada amal saleh yang itu menjadi kesempurnaan daripada iman kita. Karena ketika kita meyakini sesuatu, kita meyakini bahwa salat 5 waktu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakininya bahwa itu adalah perintah Allah, maka tentu itu akan mendorong kita untuk melakukannya. Demikian pada perintah-perintah yang lain. Di saat kita telah meyakininya bahwa itu adalah perintah Allah, maka kita berusaha untuk melakukannya. Mirip ketika kita di tempat kerja kita, ada instruksi dan jelas instruksi dari atasan kita, maka kita akan segera melakukannya karena tahu apa manfaat yang kita dapatkan dan apa mudarat yang kita tanggung jika kita tidak melaksanakannya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu meliputi amalan yang hukumnya wajib dan juga amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini termasuk ayat yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, dan penting untuk selalu kita juga mengulang-ulang membacanya dan merenunginya. Supaya apa? Supaya hadir di dalam diri kita ketertarikan terhadap ganjaran ini. Karena kadang ketika hanya dibaca sepintas, maka tawaran berupa yudkhilhu jannat, dimasukkan ke dalam surga, ada sungai yang mengalir di bawahnya, menjadi tawaran yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita membaca, mengulang, mentadaburi, maka insyaallah pada akhirnya itu akan menghadirkan ketertarikan di dalam jiwa kita untuk meraih ganjaran tersebut. Dan ketika seorang hamba telah muncul di dalam dirinya, eksis di dalam dirinya ketertarikan terhadap kenikmatan-kenikmatan surga, maka itu adalah pendorong yang sangat kuat untuk melakukan amal saleh, dan juga penyebab yang sangat penting seseorang untuk tetap berada dalam keistiqomahan. Karena ketika dia melakukan suatu kebaikan, tidak lagi motifnya hal-hal yang bersifat dunia, tetapi dia melakukan kebaikan itu untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya rezeki yang terbaik, rezeki yang baik, yang tidak lain itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga ayat-ayat yang telah kita pelajari di dalam surah ini dapat kita amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang lain, agar dengan bertambahnya ilmu kita menjadi bertambah pula amal saleh yang bisa kita kerjakan.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.